Informasi detail penerbangan. Ibu sebenarnya, penerbangannya pulang hari ini. Jangan khawatir, Kain akan segera mengantarmu pulang. Xian Kai asisten Chen Yixua. Tuan muda benar-benar jenius. Dia memang selalu berbeda dari anak-anak lain. Begitu muda dan dia sudah tahu bagaimana caranya bermain komputer dan membuat kode. Kailin, apa kau merindukan ibu? Kailin, kenapa kau lari begitu cepat? Apa yang kau lakukan? Yixuan. 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 Kenapa kau belum membalas pesan-pesanku baru-baru ini? Aku tidak melihat mereka. Aku tidak ingin membalas. Yixuan. Chen Kailin putra Chen Yixua. GPS mengatakan, ibu ada di sini. Itu ibu. 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 Kailin akhirnya menemukanmu. Apa yang baru saja dia panggil padaku? Dia memanggilku ibu. Anak kecil, siapa namamu? Nama saya Chen Kailin. Ibu, ayo pulang, baiklah. Apa? Ya, tuan muda. So Qiaomi. Chen Yixuan. Bagaimana bisa mereka? Bagaimana rupa orang ini? Sangat mirip dengan Xiaomu. Ayah, aku membawa ibu kembali. Tuan muda benar-benar memanggilnya ibu. Dia tidak pernah memanggil ibu sebelumnya. Kailin, datang ke ayah dulu. Tidak, aku ingin bersama ibu. Xian Kai. Baiklah, tuan muda, ayo pergi. Aku akan mengajakmu bermain. Ayo pergi. Wanita ini terlihat sangat mirip dengan Sumu. Dan Kailin memanggilnya ibu. Mungkinkah dia? Siapa kau? Aku Xiao Lin Lin. Nona Zhao. Makanlah buah. Xiaomu alergi terhadap mangga sejak kecil. Sedikit saja, lengannya akan langsung timbul ruam. Biar kulihat, apa kau benar-benar adikku yang sudah meninggal? Atau benar-benar Xiao Lin Lin? Ini Nona Zhao, minumlah air. Permisi. Ini. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Xian Kai. Nona Xiao, ini kompensasi Anda dari Tuan C. Isi saja apapun. Tuan Chen. Cukup murah hati. 999 juta. 999.999. Apakah itu baik? Baiklah. Nona Zhao. Akan kuantar kau keluar. The film is Baik. translated and narrated by M Media. Ya. Ibu pergi ke rumah sakit. Tidak, aku juga ingin pergi menemuinya. Kailin, ada apa? Ayah, perutku sakit. Cukup murah hati. Dokter keluarga akan datang. Ayah, jangan pergi. Aku ingin pergi ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit terlalu lambat. Ayah, pergi saja ke rumah sakit. Kailin biasanya tidak suka pergi ke rumah sakit. Hari ini, mengapa dia bertingkah sangat aneh? Baiklah, ayah akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Xiao Linglin. Apa yang dia lakukan? Ayah. Ayah, Kailin, komputermu. ayah, perutku sangat sakit. Baiklah. Ayo pergi. Gong Kuanjung dokter yang pernah merawat ibu Sumu.
Ketemu. Ini. Seharusnya berkasnya. Seharusnya ada milik ibuku. Catatan dari saat dia sakit. Satu berkas masih dilindungi kata sandi. Pasti ada yang salah. Kailin, kenapa kamu ada di sini? Ibu, aku merindukanmu. Ibu, kau harus menungguku beberapa menit. Itu saja. Terbuka. Lumayan, Kailin. Aku tidak menyangka kamu anak yang jenius. Apa? Pewaris keluarga Xiao periksa ke dokter dan membuat seseorang menunggu. Aku benar-benar sudah hidup cukup lama untuk melihat semuanya. Dokter. Halo, apa kau baru saja melihat seorang anak laki-laki kecil setinggi ini? Dia baru saja di sini bersamaku. Dia menghilang dalam sekejap mata. Bukankah ini Chen Yixuan dari grup Chen? Kenapa dia ada di sini? Aku tidak melihatnya. Bagaimana kalau aku bantu mencarinya? Baiklah, terima kasih. Ibu, orang-orang di luar sudah pergi. Tidak ada suara lagi. Ayo pergi, kita juga harus pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Mengapa kau di rumah sakit? Ini. Ayah, aku datang ke rumah sakit untuk mencari ibu. Kailin, jangan memanggil orang ibu sembarangan. Dia bukan ibumu. Dia adalah ibu. Hei, Tuan muda kambuh lagi. Sudah sayang. Ini semua salah ayah. Ayah akan mencari ibu untukmu sekarang. Baiklah, Benarkah, ayang? benarkah? Apa? Aku ingin ibu kandungku. Bukan bibi jahat itu. Tentu, itu benar. Jangan menangis sekarang. menerobos tempat tinggal secara ilegal. Aku akan menuntutmu. Lalu bagaimana denganmu yang menyelinap ke ruang ganti rumah sakit dan menyamar sebagai perawat? Apa yang ingin kau katakan tentang itu? Aku... Tunggu sebentar. Bagaimana kamu tahu aku menyelinap ke ruang loker rumah sakit? Aku bertanya padamu. Kenapa kamu tersipu? Kau benar-benar tersipu. Aku tidak tersipu. Pembohong. Nona Xiao, Tuan Chen kami datang menemui Anda hari ini karena ada sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Tidak tertarik. Tidak ada waktu. Tolong saja, keluar dari rumahku. Jika kau tidak ingin berbicara denganku, aku bisa berbicara dengan Shao Court. Apakah kamu mengancamku dengan Xiao Court? Aku memberimu pilihan. Silakan. Apa yang kamu inginkan? Kailin menderita autisme sejak dia kecil. Saat kambuh, dia bisa dengan mudah melukai dirinya sendiri. Sekarang dia mengenalimu sebagai ibunya dan terus-menerus ingin bertemu denganmu. Jadi, kontrak pengasuh. kamu ingin aku menjadi pengasuhmu. Apa kamu serius? Jika kau setuju, kau akan menerima sejumlah besar uang setiap bulan sebagai kompensasi. Berapa banyak cek yang kita bicarakan setiap bulan? 10, Apa kamu pikir 10 cek cukup untuk membeliku? 80. Isi sendiri. Dan mulai sekarang bisnis Shao Court akan berada di bawah perlindungan Chen Court. Nona Xiao, bahkan selebritas kelas A tidak mendapatkan tawaran seperti ini. Mengesankan. Dia bermain kotor. Aku hanya memberikan contoh. Tentu saja selebritas kelas A tidak akan menarik perhatian Tuan Chen. Ya, Selain itu, aku punya 3 aturan. sungguh merepotkan. Pertama, kau tidak diizinkan memberikan pengaruh buruk pada Kailin. Tidak masalah. Kedua, kau tidak diizinkan menggunakan Kailin sebagai alasan untuk mendekatiku. Ya Tuhan, sangat narsis. Benar-benar pasangan yang serasi dengan Xiao Qiaomi. Kalian berdua sangat cocok satu sama lain. Apa? Tidak masalah. Ketiga, demi kenyamanan Kailin, mulai hari ini, kau akan pindah ke rumahku.
Apa? Apa kau setuju? Apa aku punya pilihan? Tidak. Tanda tangani ini. Tanda tangani di sini. Tepat waktu untuk pindah dan memberiku kesempatan untuk menyelidiki Xiao Qiaomi. Dahulu kala, ada yang sangat imut, pangeran kecil. Sayangnya, dia memiliki ayah yang jahat. Ayahnya tidak hanya jahat, tetapi juga seorang narsis. Zhao Linlin. Apa kau sedang membicarakanku? Ini untuk anak-anak. Apa kamu anak-anak? Keluar. Kau. Bagaimana denganku? Jika kamu tidak keluar, apakah kamu masih ingin Kailin untuk tidur nyenyak? Chen Yixuan, apa kau gila? Kau berandalan sialan. Ibu memukul dengan baik, dan memarahi lebih baik lagi. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Baiklah, Kau. Keluar denganku. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Baru saja dalam kemarahan. Aku tidak hanya memukulnya, tetapi juga memarahinya. Serbu, pikamu. Jangan takut. Aku hanya Menutup pintu. kamu seperti hantu. Chen Yixuan. Apa? Pagi-pagi sekali. Wanita ini tidak ada di ruangan. Xian Kai. Di mana Xiao Linlin? Tuan Chen. Nona Xiao, pergi pagi-pagi sekali hari ini. Sudah keluar. Kemana dia pergi? Bawa kembali obat ini, dan rebus 3 kali sehari. Baiklah, terima kasih, dokter. Sama-sama, jangan sebutkan. Song Jin, pewaris pusat pengobatan tradisional Song. Saudara Song Jin. Ayo pergi, ikutlah denganku. Baiklah. Catatan medis. Bibi, kasus ini memang punya masalah. Di mana masalahnya? Catatan medis menunjukkan bahwa Bibi meninggal karena tuberkulosis paru-paru. Tapi Bibi sangat sehat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba terkena tuberkulosis paru-paru? Aku curiga bukan TBC paru. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi ke rumah sakit lagi dan bertemu dengan Gong Guanjun. Xiaomu, bagaimana kabarmu? Sejak kamu kembali ke Tiongkok, Jangan khawatir, Song Jin. Aku baik-baik saja, tidak ada yang aneh. biar kulihat. Pemulihan yang baik, racun di tubuhmu hampir bersih. 5 tahun lalu. Dulu, kau Song Jin yang menyelamatkanku dan juga menjagaku di luar negeri, membantuku pulih. Sekarang, kau adalah penyelamat hidupku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Terlalu sopan untuk mengucapkan terima kasih di antara kita. Chen Yixuan. Song Jin, aku harus menerima panggilan. Baiklah, Ada apa? Halo, Zhao Linlin. Aku sedang makan di luar. Aku akan kembali setelah makan malam. Xiaomu, apa kamu ada waktu nanti? Ya, ada apa? Tidak ada. Aku ingin makan malam denganmu. Zhao Linlin. Beraninya kau menutup telepon padaku.
Tuan Champ, kita ada kerjasama untuk dibicarakan. Dengan Shen Corporation hari ini, sudah waktunya untuk pergi. Ayo pergi. Pasangan yang sempurna berbakat dan cantik. Apa yang cocok dari mereka? Bagaimana bisa mereka cocok? Buka pintunya. Zhao Linlin. Kamu tadi. Apa kau bilang mereka pasangan yang cocok? Ya, Tuan Chen, setelan biru. Yang gagah, dipadukan dengan gaun putih. Bukankah mereka pasangan yang sempurna? Hei, Tuan Chen, restoran bukan ke arah sana. Aku lapar. Tidak bolehkah aku makan sesuatu? Bukankah kita baru saja makan siang? Apakah dia babi? Hei, Tuan Chen. Katakan padaku, apa hubungan mereka? Siapa? Mereka? Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Menurutku matamu perlu diperiksa. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Chen. Mataku tidak perlu diperiksa. Tidak ada yang salah dengan mereka. Selidiki itu, latar belakang pria itu untukku. Pria yang mana? Pria di seberang Zhao Linlin. Baiklah. Song Jin. Dia, bagaimana bisa dia bersama Xiao Linlin? Bersama. Dia tumbuh bersama Xiaomu sejak kecil. Dulu mereka berdua adalah kekasih masa kecil. Teman bermain yang polos. Mungkinkah Xiao Linlin itu? Sebenarnya siapa? Perkenalkan dia, Xiao Linlin. Teman saat kuliah di luar negeri. Ketemu saat di luar negeri. Kakak Song Jin, apakah dia teman saat belajar di luar negeri? Belajar di luar negeri. Tapi dia terlihat sangat mirip dengan adikku yang hilang. Adikmu yang hilang. Beberapa hari yang lalu, bukankah kau juga bilang bahwa aku mirip dengan tunangan Yizuan? Mungkinkah Chen Yizuan adalah kakak iparmu? Dan kau merayu kakak iparmu, bukankah itu akan membuatku menjadi seorang simpanan? Aku bukan wanita simpanan, adikku yang tidak menginginkan Yizuan. Zhou Qiaomi. Yizuan, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lebih lama lagi. Adikku jatuh cinta pada seorang anak laki-laki miskin dan bersikeras untuk menikahinya. Dia bahkan bilang dia tidak menyukaimu Yizuan. Karena ini, dia membuat keributan besar dengan keluarga. Dan kemudian sehari sebelum pesta pertunangan, dia melarikan diri dengan anak laki-laki miskin itu. Shu Qiaomei, berhenti bicara omong kosong. Nona Shu adalah pilihan pribadi ketua untuk Tuan Chen. Tunangan pilihan. Bagaimana mungkin dia kawin lari dengan orang lain? Tuan Chen, saya percaya Nona Shu tidak akan melakukan hal seperti itu. Yixuan, kakakku memang seperti itu. Ini adalah masalah keluargamu. Aku tidak akan ikut campur. Aku pergi dulu. Tunggu. Apa yang sedang kau lakukan? Pulang bersamaku. Kailin merindukanmu. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi nanti. Tidak dengar, dia menyuruhmu untuk melepaskannya. Aku hanya memberimu waktu 3 menit untuk menangani semua ini. Jika tidak, Kakak Yixuan. Zhoumu, Chen Yixuan masih tidak tahu identitas Emu yang sebenarnya. Dia masih belum tahu. Yixuan. Apa kau marah tentang kakak? keluar. Kau sudah diusir, bukan? Jangan terlalu percaya diri. Yixuan dan Song Jin hanya memperhatikanku. The Karena film wajah was ini yang terlihat translated seperti and wajah adikku. narrated by M Media. Kau hanyalah pengganti paling banter. Kau benar-benar tahu bagaimana mengatur waktu. Tepat 3 menit. Maksudmu? Aku bisa datang bahkan lebih larut. Kau bisa coba. Aku hanya mengatakan. Tapi aku penasaran. Kenapa kau begitu marah? Bahkan jika tunanganmu kabur dengan orang lain, bukankah kau bersama saudara perempuannya? Kau pikir aku marah karena sumu? Bukankah begitu? Kenapa aku harus marah karena sumu? Urusannya tidak ada hubungannya denganku.
bicaralah dengan normal saja. Kenapa kau begitu dekat? Apa tadi itu? Aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menciumnya. Tuan muda, kenapa kamu lari begitu cepat? Kamu buru-buru reinkarnasi? Biar ku bantu kau terlahir kembali. Aku juga ingin dilahirkan kembali. Biar lahir lagi jadi orang yang lebih baik. Ibu. Ibu. Kailin, kau akan menakuti orang seperti itu. Kailin kita sangat lucu. Dia tidak akan menakuti siapapun. Benar sekali. Aku yang paling imut bagi ibu. Bayi kecil. Anak baik, kemarilah. Kailin, apa yang sedang kau lakukan? Baiklah, aku selesai berciuman. Ayah dan ibu berciuman. Ayah, ibu sepertinya marah. Kailin, kau tidak boleh begitu gegabah di masa depan. Jangan khawatir. Ayah, aku akan membujuk ibu kembali. Halo. Jadwal ulang. Janji klinik Gong Guanjun. Bagaimana pengaturan berjalan? Jamu. Aku menerima kabar pagi ini. Gong Guanjun mengundurkan diri dari rumah sakit dan pergi. Bagaimana bisa tepat ketika aku akan pergi mencarinya? Dia mengundurkan diri dan pergi begitu kebetulan. Jamu, aku bertanya ke rumah sakit. Gong Guanjun 1 bulan lalu sudah ke rumah sakit mengajukan resign. Sungguh kebetulan. Kailin, aku akan membujukmu untuk tidur nanti. Baiklah, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diurus. Tidak apa-apa, aku belum mengantuk. Ibu, bisakah kau berhenti marah padaku? Aku tidak marah lagi. Aku bisa membantumu menemukan keberadaan orang itu. Kau dengar semua yang aku katakan di telepon barusan. Pendengaranku cukup tajam. Seperti yang diharapkan dari anak berbakat. Kau berbeda. Masuk. Informasi pribadi. So Xingjun. Soul Singgun. Yang nama aslinya adalah Gong Singgun, mengubah nama keluarganya menjadi Soul bertahun-tahun lalu. Dia adalah saudara kembar Gong Kuanjun. Apa yang terjadi? Ibu akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Ayah sangat takut pada kegelapan. Ada kondisi seperti itu. Hei, dasar anak nakal, kau benar-benar takut pada kegelapan. Sudah, kita tidak takut pada kegelapan. Listriknya belum trip. Bagaimana bisa tidak ada listrik? Apa ini yang tertulis di sini? Listriknya sudah menyala. Aku sangat hebat. Tuan Chen. Tuan Chen menelepon. Tuan Chen. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Chen menelepon. Permisi. Dia selalu begitu gegabah. Dia bahkan tidak tahu mengetuk saat masuk. Saat kau masuk tadi. Sepertinya kau juga tidak mengetuk. Apa maksud Tuan Chen? Dengan ini, aku di sini sepertinya hanya untuk menjaga Kailin. Tidak ada yang lain, kan? Ini kamarmu. Kau tetap di sini. Aku akan keluar. Nona Xiao, aku harus mengingatkanmu. Hanya Nona Xiao yang adalah menantu perempuan pilihan ketua kita. Tidak ada orang lain, tidak peduli siapa atau apa. Bahkan jika mereka terlihat persis seperti Nona Xiao, tidak dapat diterima.
Hei, peringatan yang baru saja kau berikan padaku seharusnya ditujukan pada Xiu Qiaomi. Jangan sebut Shu Qiaomi itu padaku. Hanya menyebutnya saja membuatku marah. Apa yang membuatmu marah? Bukankah seharusnya aku yang marah? Diancam tanpa alasan. Kamu tidak tahu. 6 tahun lalu, Tuan Chen kita sedang dalam suasana hati yang buruk. Dan minum sendirian di kamar hotelnya. Shu Qiaomi pada waktu itu memasuki kamar Tuan Chen. Dan mereka tanpa diduga tidur bersama. Begitulah tuan muda itu lahir. 6 tahun lalu. Tuan Chenmu 6 tahun lalu. Hotel tempat dia menginap saat mabuk. Hotel mana itu? Hotel Jicheng. Nona Xiao, jangan pergi. Aku belum selesai bicara. Setelah itu, Shu Qiaomi selalu bertindak sebagai ibu tuan muda dan mengganggu Tuan Chen kita. Kamu tidak boleh mengikuti contohnya. Ketua. Apa ada orang di sana? Gong Guanjun. Aku Gong Guanjun. 6 tahun lalu dibutakan oleh kegilaan dan menculik Nona Sulung Shou. Takut ketahuan. Aku meracuninya sampai mati. Sekarang dihantui mimpi buruk. Aku mengakui dosa-dosaku. Dia belum meninggal. Masih ada harapan. Cepat. Tuan Chen, ini buruk. Ketua tiba-tiba jatuh sakit. Dia telah dikirim ke rumah sakit. Saat operasi. Kakek, kau harus keluar dengan selamat. Sekarang selain Kailin, kau satu-satunya keluargaku yang tersisa. Nona Xiao. Ketua kita sedang koma. Dia saat ini sedang menjalani operasi. Tuan Chen, agak kesal. Baiklah, kalau begitu kau tetap bersamanya untuk sekarang. Aku akan kembali dan bersama Kailin. Terima kasih Nona Xiao. Sam Jin, kenapa kau tidak kembali duluan saja? Aku ingin bersamanya sedikit lebih lama. Baiklah. Jangan khawatir. Kakak akan baik-baik saja. Akankah dia? Benar. Hapus air matamu dulu. Konyol. Dokter, bagaimana operasinya? Operasinya berhasil. Pasien akan bangun. Segera. Apa kau mendengarnya? Operasinya berhasil. Kakak baik-baik saja sekarang. Apa kau masih akan duduk di sana? Kakiku mati rasa. Kau cukup kuat. Tunggu sebentar. Apakah dia benar-benar pria impianmu? Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Lilan ibu kandung Shu Qiaomi. Ayah, Zhou Xingjun kepala keluarga Zhou. Gong Guanjun telah bunuh diri dengan meracun diri dan menandatangani pengakuan. Segera, seluruh Jiangcheng akan tahu tentang adikku yang diperkosa. Sebentar lagi, saham adikku di perusahaan
akan mengikuti peraturan. Semuanya dialihkan atas nama ayah. Chen Bolin kaget Chen Yixua. Kau harus tetap aman. Tuan Chen, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk memberitahumu. Katakan padaku. Tuan Chen, Nona muda grup So, tunangan ketua grup Chen mengalami kecelakaan mobil. Siapapun yang melihat berita ini sekarang, mungkin seluruh Jiangcheng tahu. dengan segala cara, turunkan berita ini. Beberapa jam kemudian, aku tidak ingin melihat berita ini lagi muncul di Jiangcheng. Ya, Sang Jin, bagaimana keadaannya? racun yang diminum Gong Quanjun sama dengan yang kau minum dulu. Dia bisa diselamatkan, tapi dia akan koma untuk sementara waktu. Sepertinya Xiao Qiaomi melakukannya lagi. Apa yang terjadi pada kakak? Zhoumu tentangmu yang berada di dekat Gong Quanjun. Berita tentang percobaan pemerkosaan itu hilang. Seseorang membersihkan semuanya. Ayah, Duduk. ayah. Berita tentang adikku yang diperkosa. Sudah diturunkan semua. Qiaomi. Berita ini sekarang sudah menyebar ke seluruh Jiangcheng. Bahkan jika itu diturunkan secara paksa, itu sudah ada di hati orang-orang. Apa yang ada di hati mereka tidak bisa diturunkan. Tapi siapa dia yang begitu kuat? Dalam 3 jam mereka mampu menurunkan semua berita di Jiangcheng. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ayah, apa maksudmu? Yixuan yang melakukannya. Masuk. Tuan Chen, Nona Xiao ingin bertemu denganmu. Tuan Chen, apakah kau ingin bertemu dengan Nona Xiao? Biarkan dia masuk. Tunggu sebentar. Biarkan dia masuk dalam 3 menit. Baiklah. Tiga menit sudah habis. Aku bisa mengejarmu, kan? Nona Xiao. Tuan Chen kita bilang 3 menit. Harus 3 menit. Tidak kurang 1 menit pun. Tiga menit sudah habis. Silakan Nona Xiao. Katakan padaku ada apa? Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Duduk. Aku ingin bertanya tentang tunanganmu. Aku melihat beritanya hari ini. Tapi kemudian, aku tidak bisa menemukannya. Aku menyuruh seseorang menurunkan semua berita. Kenapa kau menghapus berita itu? Ada perebutan kekuasaan yang serius di dalam Shu Corporation. Berita ini dirilis. Agaknya untuk, setelah beberapa saat, perubahan pemilihan ketua Shu. Secara nominal, Shu-mu bagaimanapun juga adalah tunanganku. Aku tidak ingin orang lain pergi. Penampilan almarhum. Untuk dibicarakan seperti monyet. Kenapa kau menangis? Tidak apa-apa. Tuan Chen, Ketua Shu ingin bertemu denganmu. Pergi jangan lihat. The film was translated and Kenapa kau narrated by berlari? M Tuan Media. Chen, Anda harus menanganinya dulu.
Urusan keluarga Anda sendiri. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Jangan pergi baiklah. Ah, Getol, angin apa yang membawamu ke sini? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Tuan Chen sedang sibuk sekarang. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk bertemu kalian. Yixuan, Siapa yang memberimu hak? Tanpa izinku. Ketuk pintu kantorku. Aku menyuruhnya untuk menunda. Ternyata Ketua Show. Ketua Show datang menemuiku secara langsung. Tapi untuk Sumu, Apa kau sudah membaca beritanya? tidak hanya membaca. Aku juga mengunduh semuanya. Bahkan jika kakekmu ada di sini hari ini, kau harus memberiku 3 muka tipis. Jika kakekku ada di sini, kau tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Sekarang showmu sudah pergi. Maka kedua keluarga kita menikah. Batalkan saja. Batalkan. Belum tentu. Ganti saja orangnya. Ganti ke Qiaomi. Putri kedua keluarga show kita. Aku juga melahirkan seorang putra untuk Tuan Chen. Keinginan kakakku adalah menikahi Sumu sebagai istri cucunya. Tapi showmu sudah pergi. Keinginan kakekmu tidak bisa diwujudkan. Apakah itu terwujud atau tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak ada yang lain silakan pergi. Chen Yixuan, kau. Xian Kai, Ya, mengantar para tamu pergi. Ketua show. Silakan. Keluar. Ada apa? Apakah itu karena aku membuatmu bersembunyi tadi dan merasa dirugikan? Merasa dirugikan. Tunggu kakek bangun. Kondisinya semakin membaik. Aku akan memberitahunya tentang Sumu. Biarkan dia memutuskan pertunangan dengan Zhao baiklah. tidak. Kau tidak bisa memutuskan pertunangan dengan Siumu sekarang. Kenapa? Tidak. Aku belum bisa memberitahunya. Aku Xiongmu. Jika aku tidak memutuskan pertunangan dengan Sumu, aku tidak bisa melamar Zhao. Aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Apa kau menolakku? Besok aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakek. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Bagus untukmu, Lilan. Tak disangka mengambil uang keluarga show kita untuk berjudi. Orang tua, kau akhirnya ambruk dan The dirawat di film rumah was sakit. translated Bukankah kau and hanya mengakui narrated Xiaomu by M sebagai Media. cucu menantumu? Aku ingin lihat, apakah kau, orang tua bangka, yang duluan, atau aku yang menikahi Iksuan duluan? Aku akan lebih lama darimu. Kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Kau tidak boleh masuk. Ini rumah sakit. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Lepaskan tangan kotormu dariku. Aku tidak akan mengizinkanmu muncul di depan kakek Iksuan. Kenapa? Bukankah karena wajahmu ini? Bagaimana jika orang tua, rantai yang matanya kabur ini, salah mengira kau sebagai cucu menantunya? Yixuan. Tadi, setelah Nona Zhao mendorongku seperti itu, kakiku sepertinya terkilir. Zhou Qiaomi, berhenti bersikap seperti jalan teh hijau. Cukup menjengkelkan. Yixuan. Diam. Pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tolong berikan ini kepada kakek untukku. Aku ada urusan. Aku harus pergi.
Apa itu? Ini rahasia. Rahasia. Ketua Zhou. Aku ingin membeli mobil. Tidak masalah. Aku juga ingin membeli rumah. Selama kau menyukainya, itu bukan masalah besar. Zhou Xingjun. Aku tidak menyangka bahwa selain mempertahankan Lilan si jalang kecil itu, kau juga memelihara simpanan di luar. Apakah ada yang kelima juga? Kakak Song Jin. Kakek aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku bertemu dengan seorang gadis yang sangat-sangat aku sukai. Dia manis dan cantik, lucu dan jenaka. Aku tahu selama bertahun-tahun kakek kau hanya mengakui Sungu sebagai cucu menantumu. Tapi aku ingin menunggu sampai kau bangun dan membawamu untuk bertemu dengannya. Kau pasti akan menyukainya juga. Kakek, apakah kau mendengar apa yang aku katakan dan bangun? Yixuan, Kakek aku di sini. apa kau tahu? Kenapa aku selalu ingin kau menikahi Shumo? Aku tidak tahu. Ketika kakek masih muda, dia selalu mengagumi nenek Shumo. Tapi kemudian, karena beberapa alasan, kita tidak bisa bersama. Aku harus memaksakan penyesalanku. The film was translated and narrated Kepadamu. by M Media. Yixuan, cari waktu dan putuskan pertunangan ini dengan keluarga Zhou. Baiklah. Berhenti menggangguku, baiklah. Aku hanya ingin menikmati masa pensiunku. Aku tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan keluarga Shoumu. Tuan Dai, dengarkan aku. Aku benar-benar. Aku butuh dukunganmu. Jangan kau lupakan, Shoshi Group dibangun olehmu dan ibuku. Bersama-sama, sekarang telah jatuh ke dalam tangan orang luar, Zhou Shengjun. Bisakah kau hanya diam dan menonton? Mohon terimalah ini. Ayolah, mari kita pergi. Tuan Dai, aku benar-benar butuh dukunganmu sekarang. Tuan Dai, aku mohon padamu. Tuan Dai, Tuan Dai. Tuan Liu, minggu depan pada rapat transisi internal Shoshi Group, aku ingin dukunganmu. Jangan khawatir. Show Group awalnya milik ibumu. Sudah seharusnya kau menginginkannya kembali. Terima kasih, Paman. Bawa kembali hadiah-hadiah ini. Jika aku menerimanya, aku akan mengecewakan ibumu. Baiklah, Paman. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Baiklah, hati-hati di jalan. Baiklah. Ketua, putramu terlalu naif. Dia benar-benar datang memberiku hadiah dan meminta dukunganku lusa. Jadi, apakah kau akan mendukungnya? Aku, Liu, pasti akan bersumpah setia padamu. Kesetiaanku padamu sejelas hari. Tapi kampanye Su Cheng yang berlebihan. Ketua, tidakkah kau akan melakukan apapun? Aku tidak percaya. Dia sendiri bisa membuat gelombang apapun. Bagaimana keadaan kakek? Kakek baik-baik saja, sekarang dia sudah keluar. Aku sibuk dengan urusan kakek akhir-akhir ini. Jadi aku belum berterima kasih dengan benar. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah menghiburku di rumah sakit. Terima kasih sudah membantuku menjaga Kailin. Jika kau ingin berterima kasih padaku, kenapa tidak melakukan sesuatu yang praktis? Nona, aku biasanya tidak membawa buku cek bersamaku. Aku akan memberikannya padamu lain kali. Baiklah, Terkadang aku iri padamu. iri padaku. Apa yang bisa diirikan dariku? Aku iri kebebasanmu. Aku iri kebahagiaanmu.
Apa maksudmu dengan senyuman itu? Kadang-kadang, ketika seseorang tersenyum sepanjang waktu, itu tidak berarti mereka benar-benar bahagia. Apa maksudmu? Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, Kak. Biar ku ceritakan sebuah kisah. Dahulu kala, ada seorang putri kecil So Xiu, ibu dari Xiu. yang tinggal di sebuah kastil besar. Semua orang mencintainya. Tapi kemudian, seorang penyihir jahat datang. Dia mencuri ayah sang putri kecil dan menyakiti ibunya. Dia juga memberi sang putri kecil seorang adik perempuan yang jahat. Putri kecil itu. Seharusnya bukan kau kan? Coba tebak. Bukankah kau dari keluarga Xiao? Hanya anak perempuan. Seharusnya bukan kamu kan? Minumlah. Lalu setelah mendengar ceritamu, The film was translated Izinkan aku and menceritakan satu narrated kisah. by M Media. dahulu kala, ada seorang pangeran. Ayahnya, sang raja, dan ibunya, sang ratu, meninggal dunia sangat awal. Sejak kecil, dia bergantung pada kakeknya. Kakeknya lah yang membesarkannya. Jadi, dia sangat mendengarkan kakeknya. Kakeknya mengatur pernikahan untuknya. Dia tidak menolak. Tapi sekarang, dia menolak. Karena dia bertemu seorang putri kecil yang sangat dia sukai. Putri kecil yang kau sebutkan. Itu bukan Xiao Qiaomi, kan? Bukan dia. Lalu siapa? Malam ini indah. Tertidur. Langsung tertidur, ya kan? Ayo pergi. Masih pagi, jangan terburu-buru bangun. Tadi malam kau. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Mesum, keluar. Mesum. Mesum. Kamu lelah? Berhenti. Jangan diambil lagi. Aku lelah. Aku tidak ingin membuangnya lagi. Jadi sekarang kita bisa mengobrol dengan baik. Apa yang bisa dibicarakan antara kita? Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Aku sudah berbicara dengan kakek. Dalam beberapa hari, aku akan pergi dan berbicara dengan keluarga Zhou tentang pembatalan pertunangan dan kemudian menikahimu. Tunggu sebentar. Apa kau sedang menegosiasikan kesepakatan denganku? Kira-kira begitu. Biar ku beritahu, Chen Yixuan. Ini bukan dunia bisnismu, kolaborasi. Oleh karena itu, Aku menolak untuk bekerja sama denganmu. Kejadian tadi malam. Mari kita pura-pura tidak terjadi apa-apa. tapi bagaimana jika aku tidak bisa? Kalau begitu, tunggu sampai kau bisa membedakan antara pernikahan dan bisnis sebelum kau berbicara denganku. Pernikahan dan bisnis. Apa yang salah dengan itu? Jika aku ingat dengan benar, Zhou Group adalah apa yang ibuku tinggalkan untukku. Dan aku sudah dewasa sejak lama. Zhou Jing, kau memang sudah dewasa. Tapi mentalitasmu dan kemampuanmu masih cacat. Kau masih membutuhkan lebih banyak pengalaman. Kau ingin duduk di posisi ini, tapi kau belum memenuhi syarat. Maksudmu? Kau yang memenuhi syarat. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Bukan urusan anak nakal sepertimu untuk memutuskan. Kau sudah dewasa. Sayapmu sudah kuat. Kau ingin mengambil alih. Kau juga harus melihat apakah para direktur di sini bersedia mendukungmu.
Mulai. Slow Singjun. Slow Singjun. Direktur Dai. Direktur Liu. Sekarang giliran kalian. Paman Dai. Slow Jin. Paman Liu. The film was translated Singjun. and narrated by M Media. Paman Liu. Bukankah kalian berjanji padaku sebelumnya? Apa yang aku janjikan padamu? Aku selalu berada di pihak ketua. 4 lawan 3. Zhou Jing, kau masih membutuhkan lebih banyak pengalaman. Lain kali. Aku belum memilih. Kenapa terburu-buru? Nona, aku merindukanmu. Paman Dai, lama tidak bertemu. Nono, bukankah kau sudah? Paman Dai, kita akan menyusul nanti. Semuanya, aku punya beberapa dokumen di sini. Silakan dilihat. Ketua, mohon jelaskan. Istrimu saat ini, mengapa dia menggunakan dana perusahaan Shaw untuk berjudi? Aku baru tahu. Orang ini sebenarnya di belakangku. Mengambil dana perusahaan Shaw untuk berjudi. Jangan khawatir semuanya. Aku akan menangani ini. Aku akan memberikan semua orang penjelasan yang memuaskan. Baiklah. Bagaimana kau akan menanganinya? Ceraikan dia, lalu menikahlah dengan yang lain. Jadi, bolehkah aku bertanya, ketua kita yang suka main perempuan? Dengan begitu banyak wanita di luar sana, bisakah kau menikahi mereka semua? Aku benar-benar tidak tahu apa yang 11 Yoi. Lihat darimu dulu. Setelah dia meninggal, apa yang terjadi dengan Shaw? Menjadi apa? Bisakah kau menghadapinya? Hari ini hujan deras. Tuan Chen, hari ini adalah hari Zhuglo, mengadakan pemilihan internal untuk ketua. Begitu cepat. Tuan Chen, menurutmu siapa yang akan menang? Aku tidak tahu kenapa. Kuharap Shou Tsang menang. Semuanya. Shou Court didirikan oleh ibuku. Wasiatnya adalah agar kakakku mewarisi dan mengelola Shou Court. Semua orang telah melihat surat wasiat ini. 11 Yoi memang bermaksud untuk meninggalkan Shaw Corp untuk kepada Zhu Jing. Ibuku berusia 22 tahun ketika dia menjalankan Shou Court. 22. Kakakku sekarang berumur 25 tahun. Saya percaya, dia sepenuhnya mampu mengelola Shou Court. Tolong, dukung dia. Karena, dia adalah pewaris sejati Shou Court. Shou Jin. Bagaimana dengan 4 eksekutif lainnya? Anda akan terus terlibat dalam kejahatan ini. Shou Jin. Shou Jin. Kalian pengkhianat. Tuan Liu, Liu Sigor. Ketua, aku minta maaf. Aku dipaksa oleh keadaan. Kau. Delapan suara mendukung. Shou Xingjun, Anda bukan lagi ketua grup Shu. Keluar. Apakah kau benar-benar Zhou Mu? Saya Shu Mu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Shou Xingjun, jika Anda tidak pergi sendiri, saya akan menyuruh Anda diusir. Zhou Mu. Zhou Mu. Aku ayahmu. Berani kau berbicara padaku dengan nada seperti itu? Apa yang salah dengan cara saya berbicara? Lalu bolehkah saya bertanya, di mana ayah berada ketika sesuatu terjadi pada ibu saya? Apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda sibuk menunjukkan kasih sayang kepada Lilan? Atau bersekongkol untuk merebut Shou Corp? Dan ketika sesuatu terjadi pada saya, apa yang ayah saya lakukan? Saat itu, apakah Anda menghibur putri kesayangan Anda? Shou Qiaomi. Apa? Kehilangan kata-kata. Anda tidak pantas menjadi ayah saya. Anda seharusnya hanya menjadi ayah Shou Qiaomi. Hal yang paling memalukan dalam hidupku, kehidupan Shou Mu adalah memiliki Anda sebagai ayahku. Seseorang, keluarkan dia dari Shou Court.
Ketua. The film was Papan iklan sebelumnya, drone. Dan balon-balon itu semua ulahmu. Tidak. Itu perbuatan Shenkai. Bagaimana dengan ini? Aku melakukan ini. Sepertinya, estetikkamu lebih baik daripada Shenkai. Sedikit. Tentu saja. Apa yang kau tertawakan? Estetikaku adalah kamu. Bagus. Kau luar biasa. Jika kau bilang begitu, aku tidak bisa berdebat denganmu. Jika aku berdebat denganmu, bukankah itu berarti aku jelek? Kau tidak jelek. Sangat cantik. Apa kau melamar? Apa kau kehilangan cincin? Tidak. Lalu apa yang kau lakukan? Tamar mencoba Karen. Aku menyukaimu. Entah kau Xiao Limin atau Shoumu, aku The menyukaimu. film was Jika Anda translated hanya Xiao and Limin, narrated by M Aku akan Media. mengakhiri kontrak dengan Shou Chot karena dirimu dan menikahimu. Tapi jika kau Shoumu, aku akan menghormati pertunangan kita dan menikahimu. Jadi, bisakah kau memberiku kesempatan untuk mempertimbangkan aku? Bisakah aku? Aku akan memikirkannya sebentar. Kau berdiri dulu. Berapa lama sebentar itu? Tebak. Kurasa. Tuan Chen. Tebakanmu berarti kau tidak menyukaiku. Seharusnya aku tidak menabur terlalu banyak. Ini Tuan Chen. Camilan penutup, teh susu. Buah. Datang. Halo, Dia bersikeras ikut. Aku tidak bisa menahannya. biar aku memperkenalkan diri. Chen Yixuan dari Chen Bro. Song Jin, Song Kor. Tuan Song, Anda tidak keberatan saya berada di sini kan? Aku tidak keberatan. Kalian berdua sebaiknya bersikap baik. Jika kalian mulai berkelahi di depanku, aku akan menusuk kalian berdua. Tuan Song, Anda seorang mahasiswa kedokteran. Bagaimana kau bisa belajar begitu perhatian? Apakah itu butuh dipelajari? Aku perlu belajar. Nona, Sudah, jangan kesal. Sini duduk di sebelahku. kenapa kau menjegalku? Aku hanya meregangkan kakiku. Aku tidak memintamu untuk itu. Kau melakukannya dengan sengaja. Dasar jalan teh hijau. Dasar jalang teh hijau. Bukan begitu. Kau menggunakan istilah itu. Jangan bicara omong kosong. Sini duduk di sini. Baiklah. Dia melakukannya dengan sengaja. Dasar jalan teh hijau. Diam. Pergi duduk sendiri. Temanku dari Xinjiang membawakan ini. Ini adalah makanan khas Xinjiang. Apa itu anggur sincen? Menjijikan. Chen Yixuan, kau. Kak Song Jin, jangan pedulikan dia. Itu tidak terlalu efektif di sini. Tidak ada yang salah dengan otakku. Ngomong-ngomong, Song Jin, Gong Guanjun, berapa lama lagi sampai dia bangun? Paling lama seminggu. Aku akan mengangkat telepon ini. Aku ingin bertanya padamu. Siapa itu Gong Guanjun? Apa yang terjadi? Beri aku satu alasan untuk memberitahumu. Aku mencintai Shoumu. Ibu Shoumu diracun. Dan Gong Guanjun adalah kuncinya untuk mengungkap kebenaran. Aku melihat ini di berita. Gong Guanjun menulis pengakuan. Mengakui dia meracuni San Shoumu. Bukan Gong Guanjun yang The film membunuhnya. was translated Itu Xu Qiaomi. and narrated by Xu M Qiaomi. Media. 6 tahun lalu, Shoumu diracun oleh rencana Xu Qiaomi. Secara tidak sengaja masuk ke kamar yang salah.
dengan seorang pria asing, melakukan hubungan, menjadi hamil. Shu Qiaomi ada di sana. Pada hari Shu Mu melahirkan, dia menyuruh seseorang mencuri anaknya dan memberinya racun. 6 tahun lalu. Pria Ana. Kailing tidak mungkin. Ibu cepat kembali. Bibi jahat datang ke rumah kami. Kailin, ibu akan segera kembali. Aku akan membantumu mengusir bibi jahat. Yixuan, kamu sudah kembali. Aku sudah lama menunggumu. Apa aku membuatmu menunggu? Jangan datang ke rumahku jika tidak ada urusan di masa depan. Aku hanya ingin datang, menemui Kailin dan kamu. Kakak, kamu. Jangan panggil aku kakak. Sudah kubilang, aku tidak punya saudara perempuan. Bernama Gong Qiaomi. Yixuan. Lihat kakak. Apa yang kau teriakkan? Apa Yixuan sesuatu yang bisa kau panggil? Jika ada yang harus memanggilnya, itu aku. Kakak, bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu mencium Yixuan di depanku? Mencium Yixuan. Ini tunanganku. Jadi kenapa kalau aku menciumnya? Ini kau. Kenapa kau selalu pergi ke rumah tunangan orang lain? Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk Kailin. Kau menempel pada orang lain setiap hari. Dan kau masih ingin menjadi ibu yang baik untuk Kailin. Sebelum kau mencoba menjadi seorang ibu, belajarlah bagaimana menjadi orang yang baik dulu, kamu. Xian Kai. Ambil. Dasar jalan tak tahu malu, pergi dari sini. Oh benarkah? Sumu. Kau sebenarnya ibu Kailin. Benar. 6 tahun lalu. Kau adalah orang yang salah masuk kamarku. Tidak, kau terlalu memikirkannya. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Karena apa yang akan kukatakan agak berlebihan. Menundukkan kepala seperti ini membuat leherku sakit. Kalau begitu katakan, aku mendengarkan. Ini semua salahku. 6 tahun lalu aku mabuk. Aku bangun dan menemukan Zhou Qiaomi menangis di sampingku. Kupikir orang yang tidur denganku adalah dia. Bertahun-tahun kemudian, dia datang kepadaku dengan Kailin. Aku secara khusus pergi dan mendapatkan tes DNA. Menemukan bahwa Kailin memang dia adalah putra kandungku. Jadi kau tidak melakukan tes DNA sekarang. Aku bisa memastikan, Kailin adalah anakku. Hatiku mengatakan bahwa dia adalah. Jadi aku ingin datang mencarimu untuk memastikan. Kailin adalah putramu kan? Ya. Tidak. Apa itu penting? Tentu saja itu penting. Terlepas dari, apakah Kailin itu anakku? Kita berdua harus memutuskan pertunangan. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan Kailin untuk mengancammu. Kau dan aku akan memenuhi pertunangan kita, bahkan tanpa Kailin. Aku tetap ingin menikahimu karena aku mencintaimu. Tapi aku tidak mencintaimu. Kakak, Ada apa? Kenapa kau menangis? Siapa yang mengganggumu? kakak, aku bertengkar dengan Chen Yixuan. Kalian berdua bertengkar soal apa? Aku bilang aku tidak mencintainya. Apakah kau masih mencintainya? Halo, Xiao Mugong Quanjun telah bangun. Dia ingin bertemu denganmu? Dulu ibumu, Maman, dibunuh oleh Xiu Senjun dan Lilan. bagaimana? Setelah minum obat begitu lama, kenapa aku tidak sembuh juga? Jangan khawatir Nyonya. Setelah mangkuk obat terakhir ini, Anda tidak akan menjadi lebih baik. Apa maksudmu? Kamu, Nyonya. Aku akan memanggilmu Nyonya untuk terakhir kalinya. Bagaimanapun mulai sekarang, aku akan menjadi Nyonya keluarga Zhou. Bukankah kamu bertanya padaku, kenapa setelah sekian lama kamu masih belum sembuh? Itu karena kamu bahkan tidak punya tuberkulosis. Itu karena aku telah memasukkan racun yang bekerja lambat ke dalam obatmu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa?
Kenapa? Bukankah karena selama bertahun-tahun aku menikah dengan keluarga Shoumu, bahkan memakai nama keluargamu. The film was Tapi kamu Shoujiun translated selalu and mengendalikan narrated keluarga by Shou M dan Media. tidak memberiku warisan. Duel agar aman. Aku diam-diam merekam. Mereka berdua merencanakan pembunuhan ibumu. Aku juga menyimpan bukti kunci lainnya Di mana video dan buktinya sekarang? Di mana sekarang? dengan putraku. Yixuan. Keluar. Shou Qiaomi, apa yang kau lakukan di sini? Xian Kai, bawa dia keluar. Aku tidak ingin melihatnya menginjakkan kaki kembali di rumah keluarga Chen. Ya Tuan Chen. Kenapa kau minum lagi? Bukankah kau berhenti minum? Karena apa yang terjadi 6 tahun lalu? Tuan Chen, kenapa kau menangis? 6 tahun lalu. Orang yang memiliki hubungan denganku bukanlah Shou Qiaomi, itu adalah Shoumu. Tuan Chen pelan-pelan. Ini banyak informasi. Untuk dicerna. Lalu siapa anak dari tuan muda ini? Anak siapa ini? Kailin adalah anak Shoumu. Bukankah ini bagus? Kau dan Nona Shou bisa menikah. Bukankah itu akan membuat semua orang bahagia? Senang, tapi dia bilang dia tidak mencintaiku dan ingin memutuskan pertunangan. Itu normal bahwa Nona Shou tidak mencintaimu sekarang. Kau hanya harus menemukan cara untuk membuatnya jatuh cinta padamu. Terima kasih Xian Kai, aku tahu apa yang harus kulakukan. Hei Tuan Chen, kau mau kemana? Ikuti aku. Kita akan mencari Nona Shou. Nona Shou, selarut ini. Bukankah kau mencari masalah? Bagaimana penampilanku? Tuan Chen yang tampan. Sangat tampan. Haruskah aku membunyikan bel pintu? Aku akan melakukannya sendiri. Malam. Kau gila. Membawakan aku bunga di tengah malam. Oh, itu kamu. Ini untuk adikku kan? Aku hanya bercanda. Masuklah. Jangan pedulikan aku. Masuk-masuk. Jadi, Shoumu. Adikku kau bertanya tentang adikku. Adikku pergi ke Cichen. Tuan Chen, apakah kau benar-benar akan pergi ke Cichen selarut ini? Segera lacak. Telepon Shoumu dan periksa dia lokasi tepat. Tuan Chen, ini adalah pelanggaran privasi. Itu tidak etis. Itu tidak etis. Jika kamu tidak memeriksa sekarang, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya di Cichen? Aku akan menanggung tanggung jawab. Periksa aku akan segera periksa. Nora, kau bukan dari sekitar sini kan? Apa yang kau lakukan jauh dari rumah? Gongni putra Gong Kuanju. Aku sedang mencari seseorang yang sangat penting bagiku. Kenapa kau tidak bercerita padaku? Mungkin aku mengenal mereka. Apakah ada seorang pria bernama Gong di desamu? Sekitar 25 tahun. Apakah kau berbicara tentang Gongni? Bagaimana kau tahu? Marga Gong itu jarang. Di desa ini, satu-satunya orang dengan marga Gong adalah Gongni. Maafkan aku. Aku hampir menabrak pohon. Tidak apa-apa. Apakah kau mencari seseorang? 6 tahun lalu ya? Ya, tunggu sebentar. Aku punya video yang direkam ayahmu. Dia yang memintaku untuk menemukanmu. Nah, ayah maafkan aku. Aku meninggalkanmu sendirian di desa. Kau telah berjuang untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Ambil bukti yang ayah tinggalkan untukmu selama bertahun-tahun. Berikan padanya. Biarkan mereka membalas dendam. Kau tidak perlu bersembunyi lagi.
Nona, apakah Anda baik-baik saja? Nona, buka pintunya. Nona, Nona. The film was Buka pintunya, translated Nona. and narrated Kau salah by paham. M Media. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Pergi. Jangan macam-macam denganku. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Benar-benar baik-baik saja. Sudah kubilang pergi. Nona itu tidak hanya berbicara tentangku, dia juga berbicara tentangmu. Dia sedang membicarakanmu. Aku berbicara tentang kalian semua. Ayo pergi. Alamat ini memiliki apa yang kau cari. Benar, bagaimana keadaan ayahku? Jangan khawatir. Ayahmu tidak mati. Kami menyelamatkannya. Bisakah kamu di masa depan tidak pergi bertualang sendirian lagi? Tidak. Kalau begitu, ajak aku bersamamu, baiklah. Ajak aku bersamamu, baiklah. Chen Yixuan, apa kau lupa apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Bagaimana aku bisa melupakan apa yang kamu katakan? Lalu, kenapa kau masih mencariku? Aku agak, Tuan Chen kita agak tebal kulit. benar, aku agak tebal kulit. Kau masih belum cukup memahamiku. Jika kau memahamiku, kau tidak ingin melanjutkan pertunangan kita. Kalau begitu, beri aku kesempatan untuk memahamimu. Baiklah. Beri aku kesempatan untuk memahamimu. Baiklah. Baiklah. Xian Kai, bagaimana dengan yang ini? Tuan Chen, jangan pilih biru. Itu tidak cocok untukmu. Jangan mencoba terlihat muda. Terlihat mudah. Song Jin bisa memakainya. Aku memakainya, dan aku terlalu berusaha. Aku pikir itu lebih cocok untuk Tuan Song. Tidak baik meniru dengan buruk. Kenapa kau tidak memakai abu-abu? Aura yang sama denganku. Enyahlah. Kalau begitu, kamu harus tetap memakai warna hitam. Cocok dengan auramu. Dan tahan noda. Kenapa aku butuh tahan noda? Aku tidak akan menjadi pengangkut barang besok. Pelan-pelan kalian berdua. Shen Kai, toko itu terlihat bagus. Pergi. Xian Kai, Hei, Tuan Chen. Anda adalah seseorang yang perlu bekerja keras. Tuan Chen, kali ini, aku tidak bisa membantumu. baiklah. Lalu bisakah kamu membantuku mengambil tas ini? Tentu. Shen Kai, kenapa mereka belum datang juga? Nona Shu memanggilku. Baiklah. Pergi bantu Nona Shou. Kotak itu. Aku akan melakukannya sendiri. Tuan Chen, Anda sudah bekerja keras. Nona Shu, saya di sini. Kamu tidak bisa makan makanan pedas. Ini sedikit pedas. Aku tidak terlalu bisa. Shen Kai, bisakah kamu makan makanan pedas? Tentu saja aku bisa makan makanan pedas. Aku adalah raja pedas dari Jiangchen. Kalau begitu cepatlah, dan bawa CEO kita yang tidak tahan pedas. Keluar sini, jangan merusak kesenangan kami. Baiklah, Nona. Tidak, aku bisa makan makanan pedas. Aku bisa memakannya. Apa kamu yakin bisa memakannya? Tentu. Aku bisa memakannya. Tuan Chen, kenapa Anda tidak minum air saja? Tuan CL, kenapa kamu minum air sambil makan? Jika kamu tidak bisa makan makanan pedas, aku pikir kita sebaiknya membatalkan pertunangan ini saja. Aku tidak ingin calon suamiku tidak bisa makan makanan pedas bersamaku. Betapa membosankannya itu. Tidak, Nona. Aku bisa memakannya. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Ini. Coba ini. Ini baru pedas level 10 yang sebenarnya. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa telingamu merah?
Ini terlalu panas. Panas. Karena panas. Tuan Cem, Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. tapi aku punya cara agar kamu bisa mendapatkan perhatian Nona Shaw. Apa kau yakin? Kau tidak ingin bicara padaku? Aku ingin bicara denganmu. Kenapa kau tidak pura-pura sakit perut? Dan dirawat di rumah sakit, Nona Shaw pasti akan datang menjengukmu. Berpura-pura sakit perut. Karena makan makanan pedas. Oh, benar. Aku dan Song Jin mengikuti alamat yang Gong Li berikan kepada kami dan menemukan berkas ini. Apakah ada sesuatu yang kita butuhkan di dalamnya? Aku tidak tahu. Feel-nya benar. Ini semua bukti kunci. Ini, aku akan mengambil USB drive ini. Aku akan mencari seseorang untuk memeriksanya. Lalu aku akan memberikannya pada Zhoumu. Sebaiknya kau tidak melihat isinya. Baiklah. Kenapa si bocah Chen Yixuan itu lagi? Ayolah, beritahu kakakmu. Apa yang sedang kau pikirkan? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Baiklah, kalau begitu, aku akan bertanya padanya. Nona Shaw, Tuan Chen kami makan terlalu banyak cabai dan dirawat di rumah sakit karena sakit perut. Apakah Anda punya waktu untuk datang menjenguknya? Tidak ada waktu. Dirawat di rumah sakit larut malam. Kenapa kau mencari adikku? Pergi cari dokter. Apa kau sudah gila? Chen Yixuan dirawat di rumah sakit mana? Beritahu aku alamatnya. Karena aku harus menjenguknya. Bagaimanapun juga ini, karena aku makan terlalu banyak makanan pedas. Baiklah, Nona Shaw. Sekarang aku akan memberimu alamatnya. Kakak, biarkan aku pergi saja. Kau, kerja bagus. Zhoumu, aku akan pergi denganmu. Song Jin, kau, kerja bagus. Aku. Halo, bagaimana cara menuju kamar B203? Lurus saja. Kamar ketiga di sebelah kiri. Terima kasih. Sama-sama. Chen Yixuan, kamu tidak bisa makan makanan pedas, kenapa kamu pamer? Apa yang harus aku lakukan jika kamu mati? Bagaimana dengan Kailin? Zhoumu, bangun. Kakak Song Jin, ini semua salahku. Aku memaksa Chen Yixuan makan makanan pedas. Itu sebabnya perutnya sakit sampai mau mati. Kamu tidak mati. Jika aku mati, apa yang akan Nona lakukan? Bagaimana dengan Kailin? Jadi kamu mendengar semuanya tadi. Aku mendengar semuanya. Nona, aku makan makanan pedas secara sukarela pada siang hari. Bahkan, jika perutku sakit, apa masalahnya? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak maukah kamu turun? Tidak. Peluk aku lagi. Baiklah. Kakak, kenapa kamu ada di rumah? Panggil Xiao Xingjun dan Lilan. Suruh mereka keluar. The film was Kamu kembali translated sendirian. and narrated by M Media. Aku juga di sini. Ibu dan ayah. Ayah, lihat kakak. Beginilah dia bertingkah begitu sampai di rumah. Dia sama sekali tidak menghormati kalian. Dasar anak tidak berbakti. Kamu dan Lilan membunuh ibuku bersama-sama. Sekarang, bagaimana kamu ingin aku berbakti padamu? Kau tahu segalanya.
Aku tidak hanya tahu. Aku juga punya semua buktinya. Kamu, tunggu saja untuk masuk penjara. Jangan percaya kebohongannya. Dia tidak mungkin punya bukti apapun. Dia hanya menggertak kita. Benar. Kakak suka berbohong. Rekan polisi, Siapa di antara kalian yang bernama Shou Senjong dan Lilan? kami adalah... Ada apa? Berdasarkan bukti yang kami miliki, kalian dicurigai bersekongkol untuk membunuh Nona Shou Xiu bertahun-tahun lalu. Kalian sekarang ditangkap. Surat perintah penangkapan. Tangkap. Tidak. Aku masih sangat muda. Aku tidak bisa masuk penjara. Jamu. Bisakah kamu membiarkan Bibi pergi? Bibi sungguh tidak bermaksud menyakiti ibumu. Itu dia. Dia dibutakan oleh keserakahan dan ingin mengambil alih bisnis keluarga Shou. Dia memaksaku untuk melakukannya. Kau jalan. Kau merayuku dulu. Kakak. Lagi pula kita adalah saudara kandung. Kakak, aku meludah. Siapa saudara perempuan sedarahmu? Ibuku adalah Shou Xiu dan ibumu adalah Lilan. Dasar binatang. Rekan polisi, mohon tunggu. Shou Xingjun, aku punya pertanyaan untukmu. Dulu, apakah kamu benar-benar mencintai ibuku? Dulu. Aku melakukannya. Kemudian aku tergoda oleh kekuasaan. Sebenarnya, jika kamu tidak membunuh ibuku dulu, aku pikir dia pada akhirnya akan menyerahkan kendali Shou Court kepadamu. Karena dia sangat mencintaimu. Zhoumu. Sebenarnya ayah awalnya tidak tahu bahwa Qiaomi yang meracunimu. Aku baru tahu belakangan. Tapi kamu tahu kemudian, dan tidak melakukan apapun pada Xiao Qiaomi. Kamu bahkan memanfaatkanku untuk menjadikannya berita, untuk memperkuat posisimu di Xiao Court. Maafkan aku Bishoumu. Tidak. Kamu bahkan lebih menyalahkan ibuku. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Aku tidak akan menjadi orang ketiga. Aku tidak akan. Tidak apa-apa, kami tidak kesal. Jangan menangis, aku masih di sini. Baiklah, Ayo pulang. baiklah. Jamu, kamu membuat ibuku masuk penjara. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Tunggu saja. Tuan Chain, gawat. Tuan muda telah diculik oleh Shu Qiaomi. Jamu, biar ku beritahu sebuah rahasia. Chan Kailin adalah putra berhargamu yang telah lama hilang. Jika kamu ingin menyelamatkan putra berhargamu, datanglah ke gudang 1 di dermaga. The film was Apakah Nona besar translated tahu and tentang ini? narrated Dia by sudah M tahu. Media. Aku bertemu dengannya. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah pergi. Bibi jahat. Beraninya kau menculikku. Jika ibu dan ayahku tahu, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Aku khawatir mereka tidak akan tahu kamu hilang. Jangan khawatir. Ketika ibumu sampai di sini, aku akan membiarkan kalian bersama selamanya. Shou Qiaomi. Kakak, kamu di sini lebih cepat dari yang kuharapkan. Ibu, bibi jahat itu punya pisau. Qiaomi, apa yang kamu lakukan? Mau apa? Aku ingin kamu pergi ke San. Xian Kai, dan bawa dia pergi. Baiklah. Ibu Taya, kalian melupakanku. Aku masih terikat di sini.
Ikutlah dengan ibu dan ayah. Nona, apakah kamu takut tadi? Kamu sangat pendiam. Sepanjang jalan ke sini. Aku tidak takut, karena aku tahu kamu akan datang. Aku tidak akan sendirian. Gadis baik. Kamu sedang membelai anjing. Baiklah, aku akan berhenti. Itu saja. Apa lagi? Kau buta. Kau menabrakku. Berani kau? Tuan Chan menyuruhku untuk memperlakukanmu dengan baik. Jadi, kau benar-benar berencana untuk pergi ke luar negeri. Aku kembali. Untuk showmu. Jika semuanya sudah berakhir. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Aku punya pertanyaan. Aku selalu ingin tahu tentang. Aku ingin bertanya padamu. Antara kita bersaudara, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita bicarakan? Baiklah. Apakah kau menyukai showmu? Tidak. Aku tidak percaya padamu. Sejak kita kecil, kau dan showmu tumbuh bersama, lalu pergi ke luar negeri bersama. Kau menjaganya selama bertahun-tahun. Showmu kembali, dan kau juga kembali. Kau tidak menyukainya? Kau yang paling tahu aku, saudara. Jadi, kapan kau mulai menyukai showmu? Sejak aku kecil. Pertama kali aku melihatnya, aku jatuh cinta padanya. Apa kau benar-benar rela untuk menyerahkannya? Terkadang, menyukai seseorang adalah hal yang paling tidak berguna. Itu hanya berhasil jika itu timbal balik. Selain itu, showmu sudah menemukan orang yang dia cintai. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Kakak Song Jin. Kakak Song Jin, kamu sangat tidak setia. Pergi ke luar negeri tanpa memberitahuku. Maaf, Tidak apa-apa. Aku akhirnya tahu juga. bisakah aku memelukmu? Baiklah. Halo, selamat datang, giok hijau subur. Apakah ini hadiah untuk pacarmu? Belum jadi pacarku. Bukan pacarku, tapi kau tetap bisa memberikannya padanya. Baiklah, tolong bungkuskan untukku. Tentu, silakan tunggu sebentar. Terima kasih. Showmu. Showmu. Mungkin aku harus pergi. The Sebenarnya, film was Kak, translated kamu tidak harus and pergi. narrated by Tidak M mungkin. Media. Aku tidak akan menjadi orang ketiga. Nona. Silakan masuk ke mobil. Lieo kita yang arogan. Sebenarnya membukakan pintu mobil sendiri. Aku selalu berpikir, kamu tidak punya tangan. Aku punya tangan. Tuan Chen. Kakak Shu hanya bercanda denganmu. Dia tidak bermaksud kau cacat. Apakah ada sesuatu di wajahku? Ya, Xian Kai, Charmin. Xian Kai. Apakah kamu melihat sesuatu di wajahku? Wajah Tuan Chen kita hanya memiliki ketampanan yang tak ada habisnya. jadi Tuan Presiden. Sudah cukup mengagumi wajah tampanmu. Apa kamu masih butuh cermin? Aku perhatikan Tuan Presiden kita. Semakin narsis. Betapa narsisnya aku. Tuan Chen, Anda sebenarnya cukup narsis. Anda adalah CEO yang membuatku
Membawa cermin untuk Anda kemana-mana. Jangan membawa cermin bersamamu lagi. Aku tidak bisa menahan diri. Ketua, saya kembali. Dan saya membawa Nona Shaw kembali bersama saya. Kakek, Sulmo. Dia sangat mirip dengan nenekmu. Nenekku, ketika kakekku masih muda, dia mengenal nenekmu. mungkinkah ketika kakekmu masih muda? Dia punya hubungan dengan nenekku. Nona, kamu sangat pintar. Ayo pergi. Ya, Selumu. Coba ini. Yixuan, kau bilang tadi, kau ingin memutuskan pertunangan dengan keluarga Shaw. Sekarang kau tidak mau. Aku tidak. Saat kau terbaring di ranjang rumah sakit, kau menggenggam tanganku dan berkata, "Kakek, aku sudah menemukan gadis yang paling aku sukai." Kakek. Dia gadis yang paling kusukai. Kakek. Aku ingin segera mengadakan pesta pertunanganku dari 6 tahun lalu secepatnya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita lakukan besok. bukankah itu terlalu cepat? Tidak cepat sama sekali. Mari kita lakukan segera. Adikku ada di sini. Kenapa kamu juga ada di sini? Apa? Kau tidak menyambutku? Kenapa aku harus menyambutmu datang ke rumahku untuk menjadi orang ketiga? Kakak, kau bukan orang ketiga. Bagaimana bisa ada orang ketiga setampan dirimu di dunia ini? Kamu pikir aku tampan? Aku suka itu. Sini, duduk. Apa? Pesta pertunanganmu besar. Apa kau menerbangkan pesawat? Kenapa begitu cepat? Kakak jangan bersemangat. Duduk dulu. Aku tidak setuju. Setidaknya harus sebulan lagi. Baiklah, Kak. Hanya 1 bulan kemudian, Tidak. Apa kau tidak akan menawar? bukankah kau bilang 1 bulan kemudian, Kak? Baiklah. Besar. Bukan tidak mungkin. Biar kupikirkan. Baiklah, The Ibu film dan was ayah. translated and narrated by M Media. Kenapa ibu dan ayah menjemput Kailin hari ini? karena ibu dan ayah merindukan Kelin. Aku juga merindukan ibu dan ayah. Baiklah, ayo pulang. Ayo. Ayo pergi. Kapan kau bangun? Sebelum Nona mengagumi wajahku, aku terbangun. Apa kau siap? Tunanganku. Aku siap. Tunanganku. Pesta pertunangan. 1 tahun kemudian.